Halo Sobat Injili, kembali lagi di channel Injil Inspiratif. Judul video kali ini cukup provokatif ya, apakah orang berdosa bisa langsung masuk surga tanpa perantara? Pertanyaan ini pasti pernah melintas di benak kita. Apakah benar orang berdosa bisa langsung masuk surga tanpa memerlukan perantaraan siapapun? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Untuk bisa masuk surga, kitab suci mengatakan bahwa manusia berdosa harus diselamatkan terlebih dahulu. Karena surga adalah tempat kediaman Allah yang kudus, maka tidak ada yang najis yang boleh memasukinya. Lalu bagaimana caranya manusia berdosa diselamatkan dan layak masuk surga? Apakah dengan usaha baik kita sendiri? Nyatanya Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi melalui usaha manusia sendiri mustahil bisa masuk surga. Kita memerlukan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah satu-satunya perantara yang dapat menghapus dosa kita dan membuat kita layak masuk surga. Bagaimana Yesus melakukannya? Dengan cara menggantikan hukuman dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Yesus rela menjadi korban dan menebus dosa umat manusia. Itulah sebabnya Dia disebut Juru Selamat. Hanya melalui iman percaya kepada Yesus dan perantaraannya, barulah kita bisa diselamatkan dan masuk surga. Jadi jawabannya, manusia berdosa tidak bisa langsung masuk surga tanpa perantaraan Yesus Kristus. Kecuali jika dosa kita diampuni dan kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus. Bagaimana sobat, masih penasaran dengan topik ini? Jadi begini sobat, dosa telah memisahkan manusia dari Allah dan menutup pintu surga bagi kita. Kita berada di bawah hukuman dosa yang berujung pada kematian kekal. Untuk menyelamatkan manusia dari hukuman ini, Yesus rela menjadi manusia, hidup tanpa dosa, dan kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ia menggantikan hukuman kita. Melalui kematiannya, Yesus memenuhi tuntutan keadilan Allah akan dosa. Lalu melalui kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa maut dan dosa. Jadi kita diampuni dan dibenarkan bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena karya penebusan Yesus di salib. Inilah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Syaratnya adalah kita mengakui diri sebagai orang berdosa, bertobat, dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saat itulah kita dilahirkan kembali dan diangkat menjadi anak Allah. Itulah peran Yesus yang tidak tergantikan sebagai satu-satunya juru selamat umat manusia. Tanpa Dia, kita tetap berada di bawah hukuman dosa. Bagaimana menurut sobat? Pada penjelasan sebelumnya, kita telah membahas bahwa hanya melalui Yesus Kristus, manusia berdosa bisa diampuni dan masuk surga. Hal ini karena Yesus telah menebus dosa kita di kayu salib. Lalu, bagaimana kita bisa memperoleh manfaat dari karya penebusan Yesus itu? Caranya adalah dengan percaya kepada Dia dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi. Saat kita melakukan ini, saat itu juga kita dilahirkan kembali, dosa kita diampuni, dan kita menjadi anak Allah. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, membuat kita mampu menjalani hidup baru. Jadi intinya, tanpa Yesus kita tetap mati dalam dosa dan terpisah dari Allah. Hanya melalui iman kepadanya kita bisa diselamatkan dan masuk surga. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Itulah sebabnya kita perlu memberitakan Injil keselamatan ini kepada setiap orang, agar mereka juga boleh percaya kepada Yesus dan beroleh hidup yang kekal di surga. Bagaimana sobat? Apakah pembahasan kita kali ini telah memberi tambahan wawasan? Lalu sekarang, mengapa harus Yesus? Mengapa tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang dapat menyelamatkan kita selain nama Yesus? Ini karena Yesus adalah satu-satunya manusia tanpa dosa. Ia juga satu-satunya yang bangkit dari kematian. Oleh sebab itu, hanya Yesus yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat dan juru selamat umat manusia. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus telah membayar lunas hukuman dosa kita. Kemenangannya atas maut juga memastikan keselamatan kita yang kekal. Tak ada yang lain yang sanggup melakukannya. Itulah sebabnya, janganlah kita mencari jalan keselamatan lain atau perantara lain. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Percayalah kepadanya, dan engkau pasti akan diselamatkan. Nah para sobat, begitulah pembahasan kita tentang peran Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Tetaplah setia padanya hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.